Halo semuanya, semoga kita masih dalam keadaan sehat. Walaupun masih belajar daring, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai senam artistik. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Begitupun dengan senam artistik yang juga memiliki sejuta manfaat bagi kesehatan tubuh dan sangat menarik untuk kita ulik lebih dalam. Maka dari itu, kami dari kelompok 312 MIPA 5 yang beranggotakan Alfi Nur Amalia, Dita Malwa Syifa, Gevi Rana Zuraya Sofa, Malasari, Nur Balkis, Rodotul Aliyah, dan Tri Anindya Azhari akan membahas lebih dalam mengenai senam artistik. Berikut pembahasan lebih lanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Balkis yang akan menjelaskan mengenai definisi dari senam artistik. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai senam artistik, kita harus pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan senam artistik. Senam artistik merupakan salah satu cabang olahraga senam yang melibatkan gerakan-gerakan yang dibantu oleh alat. Tujuan dari penggunaan alat tersebut apa sih? Nah, tujuannya yaitu untuk memperindah gerakan yang dilakukan dalam senam artistik. Dari namanya saja sudah jelas ya, artistik yang berarti keindahan. Jadi memang penggunaan alat tersebut ya untuk memperindah gerakan-gerakannya. Dan biasanya itu diiringi oleh sebuah musik. Senam artistik ini biasanya itu menggabungkan gerakan-gerakan seperti mengguling, bahkan gerakan akrobatik. Dengan demikian, jika gerakan tersebut mampu dilakukan dengan baik dan juga selaras, maka akan menghasilkan gerakan yang indah atau gerakan yang artistik. Ketika kita berbicara mengenai senam, mungkin kita bertanya ya, apakah ada organisasi yang menaunginya? Tentu saja ada. Kita membahas di Indonesia dulu. Di Indonesia sendiri ada organisasi Persani atau Persatuan Senam Indonesia yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1963. Sedangkan di dunia internasional ada organisasi yang bernama FIG atau Federation International de Gymnastics yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1881 di Belgia. Memang pada dasarnya kedua organisasi ini menaungi cabang olahraga senam secara keseluruhan. Jadi di dalamnya ini tidak hanya membahas atau menaungi senam artistik saja, tapi juga ada senam ritmik dan juga kawan-kawannya. Tadi kita sudah membahas ya mengenai definisi dan organisasinya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Dita Malwa Syifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah senam artistik. Senam artistik sudah terkenal pada zaman Yunani kuno. Senam itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu gimnastik yang artinya telanjang, karena pada saat itu atlet-atlet berlatih tanpa memakai pakaian. Pada abad 19, senam dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, membentuk tubuh yang ideal, dan mempersiapkan untuk ajang perlombaan. Oleh karena itu, dibentuklah serangkaian peraturan dan ketentuan untuk dijadikannya pedoman dalam pertandingan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya metode latihan gimnastik yang semakin berkembang karena adanya pengaruh dari buku yang ditulis oleh Aceng Tukaro yang berjudul Ariel James. Sejak masa itu, senam mulai diperlombakan. Dan karena itulah dibentuklah wadah senam internasional yang bernama Federation International de Gymnastics atau yang disebut dengan FIG. Baru deh pada masa abad 20, senam lantai mulai populer di berbagai negara, termasuk di Eropa. Dan untuk berbagai sekolah di Amerika, senam itu sendiri telah menjadi rencana pendidikan. Saya Gevi Rana Zuraya Sofa, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi, perkembangan senam artistik di Indonesia mulai dikenal pada saat menjelang Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang 1 di Jakarta tahun 1963. Di Ganevo 1, senam artistik merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, sehingga perlu dibentuk suatu organisasi untuk menyiapkan para pesenam.
Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963 dengan nama Persani, Persatuan Senam Indonesia. Persani kemudian membina dan menghasilkan atlet-atlet senam yang dapat ditampilkan dalam Ganevo 1. Pelatih-pelatih senam dari RRC didatangkan untuk mempersiapkan atlet-atlet Indonesia, sehingga Indonesia mengalami kemajuan dalam prestasi olahraga senam. Titik tolak kedua perkembangan olahraga senam di Indonesia adalah dimasukkannya cabang olahraga senam artistik untuk pertama kalinya dalam Pekan Olahraga Nasional PON 7 1969 di Surabaya, dan seterusnya dimasukkan dalam setiap penyelenggaraan PON. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfiun Amalia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik senam artistik. Nah, karakteristiknya sendiri terdiri dari persaingan, usia atlet, dan persiapan fisiknya. Poin pertama adalah tentang persaingan usia atlet. Usia menjadi bahan perbincangan. Oleh karena itu, ditetapkannya usia minimum peserta yang diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi yaitu 14 tahun. Namun, pada awal abad 50, banyak sekali peminat dalam olahraga ini. Maka, diubahnya usia minimum oleh Federasi Internasional dari 14 tahun menjadi 16 tahun. Nah, poin kedua adalah tentang persiapan fisik. Nah, yang pertama itu persiapan utama untuk menjadi pesenam profesional yaitu adanya pelatih. Pelatih itu sangat penting sekali bagi seorang calon pesenam profesional, karena pelatih sendiri bertugas menguraikan rencana latihan, memberikan masukan, dan dari beberapa keputusan, dan masih banyak lagi tugasnya. Poin yang kedua adalah seseorang olaragawan harus mempunyai niat dan keinginan yang kuat, karena hal itu dapat mempengaruhi proses latihan seorang olahragawan tersebut. Yang ketiga adalah latihan dan terapis. Meskipun senam artistik dikatakan cukup ekstrim, namun secara mendasar senam artistik merupakan jenis senam yang aman dilakukan. Pada awal latihannya sendiri dilakukan pemanasan guna melemaskan otot-otot. Nah, aspek yang terakhir adalah tentang makanan. Hal ini juga sangat penting bagi seorang pesenam, karena makanan yang mengandung serat dan karbohidrat akan membuat tubuh pesenam menjadi lebih kuat dan optimal dalam melakukan latihan senam akrobat. Oke, mungkin sekian dari saya. Nomor pertandingan senam artistik putra. Nomor pertandingan senam artistik putra ada 6, yaitu yang pertama, lantai. Lantai yang dipilih untuk kegiatan senam tentu bukan lantai yang biasa, akan tetapi lantai yang sudah memiliki standar berlaku dalam senam ini. Ukuran lantai yang diperlukan adalah 12 meter x 12 meter dengan kondisi tidak licin untuk menghindari cedera pada pesenam. Senam lantai ini biasanya memiliki durasi waktu 60-70 menit tanpa diiringi musik. Yang kedua, kuda pelana. Nomor senam ini hanya dilakukan oleh laki-laki karena dalam melakukannya membutuhkan tenaga dan stamina yang besar. Rangkaian gerakannya dirancang dari gerakan bawah tubuh dengan membuat gerakan melingkar secara terus-menerus di sekitar badan kuda. Gerakan dari kuda pelana ini terbagi menjadi dua, yakni flank dan Thomas Flyer. Ciri dari pergerakan ini adalah dibutuhkannya keseimbangan dan kekuatan pada tangan. Yang ketiga, gelang-gelang. Gelang-gelang adalah alat yang digunakan pesenam untuk menggantungkan diri ketika melakukan gerakan atraktif. Alat ini berupa dua buah lingkaran seperti gelang besar. Atlet akan dihubungkan dengan seutas tali sehingga memungkinkan penggunaan alat dengan menggantung dan mengayun. Unsur fisik yang paling dibutuhkan dalam menggunakan alat ini ialah kekuatan dan keseimbangan. Diameter alat ini 18 cm dengan jarak antara gelang-gelang tersebut 50 cm dan tinggi gelang sekitar 2,8 sampai 3 meter. Yang keempat, kuda lompat. Panjang dari kuda lompat ini 1,2 meter dan 1,35 meter.
Biasanya alat ini digunakan untuk gerakan lompat jongkok, lompat berdiri, dan lainnya. Yang kelima, palang sejajar. Palang sejajar adalah alat yang fleksibel karena dapat di-setel dalam berbagai cara. Alat ini mempunyai panjang 30 cm, tinggi 175 cm, dan mempunyai kelebaran antara kedua palangnya sekitar 40-50 cm. Selama pergerakan, terdapat catatan penting bagi kalian, yakni bagian tangan, lengan bagian atas, serta bahu yang hanya diperbolehkan menyentuh palang. Pesenam tidak boleh menggunakan badan lainnya untuk melakukan gerakan-gerakan. Yang keenam atau yang terakhir adalah palang tunggal. Beberapa gerakannya antara lain berputar indah atau twist dengan melepaskan pegangan pada palang, melentingkan tubuh ke udara dengan begitu cepat, berdiri dengan posisi terbalik dengan tumpuan tangan pada palang, dan posisi kepala tetap di bawah. Baik, saya Tri Anindya Azhari akan melanjutkan materi selanjutnya. Tadi kita sudah membahas tentang nomor pertandingan senam artistik putra. Lalu, apakah akan sama dengan nomor pertandingan pada putri? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Nomor pertandingan senam artistik pada putri ada 4. Yang pertama yaitu kuda lompat. Gerakan kuda lompat ini sama dengan gerakan kuda lompat pada nomor pertandingan putra. Bedanya, pada nomor pertandingan putri ini tidak menggunakan pelana. Kemudian yang kedua yaitu palang bertingkat. Sebenarnya, gerakan jenis palang bertingkat ini tuh sama kayak palang sejajar pada nomor pertandingan putra. Yang membedakannya yaitu pada tinggi. Palang sejajar pada putra tingginya yaitu 175 cm, sedangkan palang bertingkat pada putri tingginya antara 2,35 meter dan 2,4 meter. Kemudian yang ketiga ada balok keseimbangan. Nah, nomor pertandingan ini diperuntukkan hanya untuk putri saja. Gerakannya terdiri dari jungkit balik, berputar, dan melompat. Kemudian yang terakhir ada senam lantai. Gerakannya sama dengan nomor pertandingan senam lantai pada putra, tidak menggunakan alat tetapi menggunakan matras sebagai landasan yang berukuran 12 meter persegi. Bedanya itu, pada nomor pertandingan putri memiliki durasi 90 detik dan diiringi dengan musik. Terima kasih. Manfaat senam artistik ada 4. Yang pertama, meningkatkan fungsi kognitif. Membiasakan diri, senam artistik dapat meningkatkan fungsi kognitif. Fungsinya adalah kemampuan untuk berpikir akan meningkat dan bermanfaat dalam melancarkan oksigen secara menyeluruh ke dalam tubuh. Yang kedua, meningkatkan kinerja jantung. Kenapa dapat meningkatkan kinerja jantung? Karena gerakan artistik yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus menyebabkan kinerja jantung itu lebih cepat. Yang ketiga, mood membaik dan menghilangkan stres. Hal ini dikarenakan dengan olahraga, kalian dapat meningkatkan hormon endorfin yang bermanfaat untuk meningkatkan mood serta mengurangi stres. Apa sih hormon endorfin? Hormon endorfin adalah senyawa kimia neuropeptida opioid lokal dan hormon peptida yang membuat seseorang merasa senang dan untuk kekebalan tubuh. Yang keempat, menurunkan berat badan. Cara mudah dan murah agar berat badan turun cukup dengan lakukan senam lantai secara rutin di rumah agar lemak pada tubuh terbakar. Terima kasih. Demikianlah penjelasan mengenai senam artistik dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.